Kita langsung saja membahas polemik instruksi penembakan begal di tempat ini. Sudah bergabung bersama kami Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR, dan juga Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana dari UNSUD. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mas. Ya, selamat sore. Ya, apa kabar, Prof? Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pernyataan yang baru saja disampaikan oleh Menteri HAM. Saya mau ke Pak Nasir terlebih dahulu untuk melihat situasi ini. Ada banyak pihak yang kemudian mendukung soal tembak di tempat atas nama ketegasan terhadap begal. Kalau pandangan Anda sendiri seperti apa, Pak? Ya, terima kasih, Dev. Tentu saja ucapan itu sebagai bentuk shock terapi ya. Dan itu dibutuhkan untuk menenangkan masyarakat. Untuk membuat masyarakat itu percaya bahwa ada tindakan tegas dari aparat kepolisian yang memang punya tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Jadi upaya perlindungan yang diberikan oleh kepolisian terhadap warga itu adalah dengan cara memberikan ultimatum tembak di tempat. Tentu saja itu tidak memberikan jalan keluar. Ya, dan itu bukan solusi sebenarnya, meskipun kita apresiasi dalam rangka menjaga ketenangan di tengah masyarakat. Sebab pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga pasal 6 ayat 1 ICCPR atau Kovenant Internasional hak-hak sipil dan politik itu mengatakan bahwa hak hidup itu adalah hak asasi manusia yang tidak bisa diubah dalam keadaan apapun, tidak bisa diganggu dalam keadaan apapun, tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi sebenarnya begal itu kan memang harus kita akui hari ini sangat meresahkan ya. Dan hampir di semua provinsi daerah terjadi pembegalan. Dan itu sangat mengancam keselamatan warga, baik harta benda maupun nyawa warga tersebut. Nah, karena itu begal dalam pandangan kami ini adalah penyakit masyarakat. Jadi upaya untuk menembak ya langsung kepada para pembegal mungkin tidak menembak mati tapi melumpuhkannya ya agar kemudian kita tahu apa persoalannya. Jadi sebenarnya kita harapkan juga bukan hanya polisi yang di depan tapi pemerintah daerah juga berusaha untuk mencari akar masalah munculnya begal tersebut ya, karena dia adalah penyakit masyarakat. Dan kami berharap agar upaya untuk mengatasi begal, mencegah begal melakukan aksi jahatnya dibutuhkan penuh dukungan masyarakat, bukan hanya kepolisian yang berada di depan. Sebab kalau masyarakat bisa bersama-sama mengatasi, saya pikir ini akan bisa hilang. Karena begal itu kan juga adalah warga masyarakat. Dia berasal dari masyarakat. Ya, dan tentu banyak faktor kenapa dia melakukan itu. Ya, jadi jangan dilihat hanya dari aspek kriminalnya, tapi juga ada aspek-aspek lain yang harus kita lihat kenapa begal itu muncul. Jadi kita ingat bahwa pada Orde Baru ada Petrus misalnya, penembak misterius. Tapi itu kan tidak menghilangkan ya premanisme di Republik ini. Sampai hari ini premanisme itu ada ya, dan bahkan sudah menjadi objek ilmiah ya atau penelitian dari kalangan akademisi terkait premanisme itu. Nah, karena itu sekali lagi saya dan teman-teman Komisi 3 tentu memberikan apresiasi dan terima kasih kepada aparat kepolisian yang selama ini melakukan tindakan-tindakan hukum kepada para begal, dan itu sekali lagi adalah dalam upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Dan sekali lagi ultimatum soal tembak di tempat itu bagi kami adalah shock terapi ya, untuk kepada para pembegal agar mereka jangan macam-macam, jangan ganggu masyarakat. Kalau tetap nekat kami akan tembak di tempat. Kira-kira begitu. Tapi sekali lagi itu bukan solusi ya. Itu adalah ultimum remedium ketika memang situasi sangat mendesak, mengancam nyawa seseorang, mengancam nyawa anggota polisi, ya tentu itu bisa dilakukan tindakan menembak di tempat. Tapi pun itu diharapkan bukan menembak mati tapi melumpuhkan pembegal tersebut.
Baik, jadi diharapkan bukan menembak mati tapi melumpuhkan. Kalau kami di wartawan biasanya menulisnya menghadiahi dengan timah panas begitu. Kita ke Prof. Hipnu sekarang. Kalau secara hukum pidana dan juga HAM, sebetulnya apakah istilah tembak di tempat ini ada dasar hukum eksplisitnya di Indonesia? Atau ini sebetulnya hanya interpretasi operasional gitu dalam kondisi-kondisi tertentu yang harus ditangani oleh aparat penegak hukum? Ya, tadi Mas Devi, jadi ini kondisional. Kita lihat terminologi begal. Apa sih begal? Begal itu adalah kejahatan yang meresahkan. Kejahatan dengan kekerasan. Kejahatan kekerasan. Sehingga konsep kejahatan kekerasan kalau dibiarkan, kalau aparat penegak hukum lengah, itu bisa senjata makan tuan. Nah, disitulah saya kira suatu tindakan-tindakan cepat. Dalam suatu ilmu pengungkapan itu ada namanya taktik dan teknik. Nah, dalam menangkapi masalah terkait dengan begal, saya kira kecerdikan taktik itu penting sekali. Tadi Pak Nasir mengatakan itu salah satu terapi, betul. Itu suatu terapi. Coba bayangkan Mas, kalau itu begal terhadap sapi, kejahatan kekerasan, itu mengerikan sekali. Makanya dalam konsep-konsep yang terjadi kriminalistik pengungkapan perkara itu tidak mudah. Kecepatan untuk melumpuhkan itu bisa juga terkait dengan nanti aparat penegak hukum, polisi bisa lebih dahulu kena. Nah, kecepatan itu yang dilakukan. Oleh karena itu dalam seperti ini, tadi Pak Bige, jadi bukan tembak itu tembak, bukan tembak mati ya, tapi tembak melumpuhkan. Saya sepakat tadi. Karena ukuran itu jelas. Kenapa kalau tembak itu masih hidup? Karena ini akan melihat bagaimana terjadinya suatu kasus yang bersangkutan. Apakah dia melakukan begal itu karena faktor ekonomi ataukah faktor lingkungan? Di sini akan terlihat. Karena bagian juga saya sepakat tadi. Jadi konsep ke depan yang kemarin itu sudah terjadi ada pemulisan masyarakat, Pak Nasir. Pemulisan masyarakat itu penting. Jadi masyarakat itu untuk menjadikan juga polisinya, tapi juga pemerintah daerah. Dan tadi sepakat. Karena apa? Situasi sekarang adalah pekerjaan sulit, cari makan sulit. Jika terjadi dalam hal seperti solusi-solusi terkait dengan tindakan ekonomi, pencarian pekerjaan itu sangat penting sekali. Karena apa? Dalam suatu teori-teori kriminalitas itu kejahatan itu disebabkan beberapa faktor, di antaranya karena ekonomi. Lah, disitulah saya kira benang merah yang dilakukan. Faktor ekonomi terjadi, faktor penanganan jadi, tapi juga memberikan suatu aspek jera. Karena jangan sampai loh penegak hukum lengah terkena loh. Karena ini suatu tindakan sadis. Ingat sadis. Sehingga tembakan-tembakan yang kalau kita lihat dalam KUHP baru itu sudah runtun. Begal biasa itu hanya 9 tahun. Begal yang menyebabkan luka 12 tahun. Begal yang menjadikan mati itu menjadi 15 tahun. Artinya penegak hukum dalam lindungan KUHP baru itu sudah memberikan suatu ancaman yang cukup berat bagi pelaku-pelaku begal. Ya mudah-mudahan tidak begal mati. Kecerdasan itu penting, makanya tembak tapi masih hidup bisa mengungkap akar permasalahan. Baik, jadi ditembak itu memberikan efek jera begitu ya, tapi tidak sampai kemudian menimbulkan kematian karena mungkin juga akan menyulitkan proses penyidikan terkait kasus yang terjadi sebelumnya. Saya kembali ke Pak Nasir. Pak Nasir, kalau kita melihat ini kan pernyataan dari Menteri HAM itu adalah tak dikhawatirkan ini penembakannya justru melanggar HAM. Apakah Anda sepakat soal itu? Sedangkan pelakunya sendiri sebelumnya juga sudah melanggar HAM orang lain dengan melakukan tindak kekerasan itu. Iya, ini kan sama seperti kejahatan terorisme, ya. Artinya dia membunuh orang, sehingga kemudian aparat biasanya membunuh para teroris tersebut. Meskipun kita berharap sebenarnya jangan dibunuh mati, tapi dilumpuhkan sehingga kita tahu bagaimana jaringan terorisme di negara kita, ya. Apakah memang jaringan itu sudah meluas atau bagaimana? Kalau dimatikan atau ditembak mati, tentu kita tidak mendapatkan informasi lebih dari pelaku tindak terorisme tersebut. Ya, sama juga dengan begal ini. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa ada ancaman hukuman 9 sampai 15 tahun terkait dengan pelaku begal ini. Jadi memang betul bahwa dia sudah melanggar HAM. Ya, dan tentu saja ada proses hukum, ya. Jadi kan bisa dilihat tadi sudah kita singgung, misalnya akar masalah kenapa begal itu terjadi, begitu. Jadi bisa jadi ada hak asasi yang tidak dipenuhi oleh negara, oleh pemerintah terhadap orang tadi, sehingga dengan tingkat pendidikan yang rendah, ya, dan kemudian juga pemahaman sosial yang rendah, sehingga dia nekat melakukan itu karena dia hanya berpikir bahwa dengan cara itu dia bisa mendapatkan uang dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi tindakan nekat ini
ini kan tentu harus dilihat ya, harus dicari apa penyebabnya begitu. Jadi sekali lagi tidak serta-merta kalimat tadi itu bisa kita gunakan bahwa pelaku begal juga mengancam hak asasi manusia, betul ya. Bahkan dia bisa berpotensi menghilangkan nyawa manusia, itu betul. Tapi sekali lagi tembak di tempat itu bukan solusi, apalagi sampai membunuhnya. Oke, jadi tembak di tempat itu belum tentu menjadi solusi begitu, tapi perlu dilihat seperti apa situasi yang ada. Kalau menurut Prof. Hipnu, dalam perspektif hukum juga begitu, kapan sebetulnya kemudian aparat penegak hukum itu bisa menggunakan senjata api untuk kemudian melakukan biasanya disebutnya tindakan tegas terukur begitu. Apa yang bisa jadi justifikasi untuk aparat bisa melakukan itu? Ya, begini, kalau kita berbicara pada teori, itu ada teori yang namanya adalah pencegahan, represif dan represif, pencegahan dan preventif kan gitu kan. Nah, oleh karena itu dalam suatu konsep preventif itu tindakan-tindakan polisi itu saya kira sudah terukur, harus terukur kan. Kalau tidak terukur nanti akan diperiksa nanti. Tindakan-tindakan apa yang dilakukan tadi, misalkan kalau memang itu tindakannya dengan tangan, ya cukup dengan tangan. Kalau dengan senjata tajam, berarti harus dengan senjata tajam. Kalau dengan pistol, jadi harus tindakan seimbang. Ini harus dilakukan. Konsep keseimbangan dalam sebagai bentuk perlawanan. Karena bagian juga nanti juga bagian, jangan sampai ini dilakukan sebagai tindakan yang brutal oleh penegak hukum. Itu harus hati-hati. Karena walaupun dalam undang-undang dilindungi dalam keadaan darurat, bisa dilakukan. Tapi darurat dalam hal terukur. Ini penjahat. Nah, itu Mas. Oleh karena itu sebagai bentuk aspek pencegahan ya represif tadi itu dilakukan biasanya dengan tindakan-tindakan terhadap awal pencegahan dulu. Baru pada titik akhir terpaksa ya dilakukan suatu penembakan. Ini sering terjadi Mas di daerah Jawa Tengah yang kami lihat itu beberapa pencurian sapi, kemudian curian malam dan sebagainya, itu tindakan yang luar biasa. Makanya oleh karena itu dalam seperti ini konsep-konsep terjadi penyebab begalnya juga, tapi juga bagaimana sekarang masyarakat. Karena bagaimana juga Kamtipmas itu ujung tombaknya di kepolisian. Dengan mau tidak mau kepolisian harus bisa mengupayakan, mengoptimalkan peran masyarakat, peran tokoh dalam rangka untuk menangkal terjadi begal. Kalau perlu terangkat faktor ekonomi, karena situasi serba mahal. Nah, disinilah suatu kolaborasi yang saya kira tidak hanya ditangani tembak oleh Polri, tapi juga peran masyarakat, tokoh Pemda dalam rangka untuk mencari solusi yang tepat sehingga tidak terjadi kejahatan-kejahatan dengan kekerasan. Ini kuncinya kejahatan kekerasan. Ini suatu yang menakutkan, suatu luar biasa. Sehingga jangan sampai kita itu masyarakat takut untuk keluar, takut untuk kopi, takut dan sebagainya. Gitu Mas. Baik, saya ingin penutup dari masing-masing kalau begitu untuk menutup dialog kita untuk sore hari ini dari Pak Nasir dulu. Dengan adanya pernyataan yang baru dari Menteri HAM ini, kemudian juga melihat situasi-situasi yang ada sekarang, apakah kemudian DPR mempertimbangkan untuk misalnya membuat aturan baru begitu terkait soal tembak di tempat ini, atau sebetulnya dengan aturan yang ada sekarang saja sudah cukup begitu, tidak harus membuat aturan-aturan baru? Ya, menggunakan senjata api itu adalah diskresi daripada aparat penegak hukum, dan itu dilakukan jika mereka terdesak ya, dan kondisi tidak memungkinkan kecuali melakukan hal itu. Nah, itulah diskresi daripada aparat penegak hukum untuk menggunakan senjata api, dan itu tentu sudah diatur ya dalam peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, selesaikanlah masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Yang ketiga, libatkanlah masyarakat ya untuk melakukan pencegahan ya preventif agar kemudian begal tidak meresahkan masyarakat. Betul kata Prof tadi bahwa kejahatan ini diikuti dengan aksi kekerasan yang sangat menakutkan, sangat membuat orang menjadi ngeri begitu. Nah, karena itu mau tidak mau saya pikir libatkan masyarakat. Jadi masyarakat kadang tidak begitu mohon maaf, kadang-kadang masyarakat tidak begitu antusias ketika melihat ada seorang pembegal ya dibawa oleh anggota polisi dengan kaki tertembak, lalu dia jalannya juga agak payah. Itu kadang mereka tidak menyaksikan itu, atau kalaupun dia saksikan dia tidak terenyuh dan tidak tergerak hatinya. Nah, karena itu dibutuhkan satu kesadaran ya dari masyarakat, dan itu butuh dukungan dari semua elemen ya untuk kemudian membangun kekuatan masyarakat. Karena sekali lagi saya katakan begal itu dari masyarakat, mereka hidup di tengah masyarakat. Nah, karena itu masyarakat dan aparat kepolisian itu harus bersama-sama mencegah
dan menindak jika terjadi aksi pembegalan. Karena sekali lagi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Saya percaya bahwa fungsi-fungsi kepolisian itu harus hadir di tengah masyarakat sehingga kemudian mereka bisa menjaga ya warga mereka, menjaga lingkungan mereka dari aksi-aksi begal yang tentu bisa jadi dari mereka sendiri, dari warga yang mereka sendiri atau dari warga di tempat lain. Tapi sekali lagi dukungan dari masyarakat itu sangat dibutuhkan, peran pemerintah juga sangat dibutuhkan sehingga kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Baik, kalau begitu terakhir juga kepada Prof. Hipnu, apa yang kemudian bisa menjadi kesimpulan begitu atau yang ingin Anda sampaikan terkait instruksi ini? Apakah sudah cukup tepat yang disampaikan atau mungkin ada hal-hal yang perlu untuk ditelaah lebih lanjut dari segi hukum? Ya, kalau lihat sudut Pak Peggy tepat ya, karena dia orang HAM kan begitu kan. Tapi melihatnya harus kontekstual, bukan tekstual kan itu. Tapi bagi polisi, saya kira melihatnya suatu kontekstual. Di sini tidak bisa dipadankan ya pendekatan-pendekatan HAM dan pendekatan-pendekatan hukum. Karena bagaimana juga polisi itu adalah pengayom masyarakat. Karena sebagai pengayom masyarakat, maka kuncinya masyarakat tenang, ayom. Sehingga aspek bentuk sebagai penembakan itu sah-sah saja sepanjang itu dilakukan terukur tadi. Pak Nasir tadi. Oleh karena itu dalam seperti ini memang penembakan-penembakan yang dilakukan juga Polri harus juga introspeksi. Apakah senjata yang dilakukan itu mempunyai suatu mental yang tepat. Karena jangan sampai juga sebentar-bentar menembak, itu yang keliru juga. Jadi aspek mental ideologi, mental polisi yang membawa senjata itu harus juga jelas. Sehingga dalam hal penindakan itu mendapatkan dukungan masyarakat dan masyarakat akan tergugah. Oh, ini kejahatan sudah dilakukan. Oh, ini ternyata polisi juga repot juga menangani sehingga peran masyarakat semakin tinggi. Lah, disinilah saya kira sebagai bentuk kolaborasi pemolisian masyarakat, pemolisian pemerintah daerah. Ini Pak Nasir itu betul itu. Karena bagian juga ini terkait pemerintah daerah. Bagaimana gerakan ekonomi, bagaimana pencarian kerja, dan sebagainya, itu dalam rangka untuk arah sana. Sehingga aspek penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat, tokoh, kita sebagai masyarakat biasa, bahu-membahu untuk mencegah terjadinya suatu pembegalan. Baik, kalau begitu justifikasi yang tepat penting untuk instruksi ini, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kemudian masalah yang menjadi akar dari munculnya tindak kriminalitas ini bisa dibenahi sehingga kemudian kita tidak perlu lagi melihat ada kasus-kasus begal yang meresahkan masyarakat. Pak Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR dan juga Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana unsur, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore memberikan analisa dan juga pandangannya. Selamat beraktivitas kembali Bapak-Bapak, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih, Prof. Terakhir,